Shalom umat percaya dimanapun Anda berada. Kasih karunia Tuhan yang besar membuat kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan kita akan memasuki hari yang baru dengan memuji Allah, memuliakan nama Tuhan. Dan nanti kita juga akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya. Mari sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita berdoa, kita teduhkan hati dan minta tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, di hari yang baru ini kami mensyukuri nikmat dan berkat-Mu dalam setiap langkah kami. Terima kasih juga untuk keberadaan kami hari ini. Untuk itu kami hendak menyembah-Mu, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk bisa mempersembahkan yang terbaik lewat pujian kami. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Sehingga nantinya kami bisa menikmati hadirat-Mu dan kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat bagi Yesus Tuhan, Allah yang menjadikan segalanya dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga setiap diri kita umat percaya. Kami menyembah Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu dicurahkan buat kami, kebaikan-Mu diberikan menguatkan hati ini. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkaulah segalanya. Engkaulah Yesus Tuhan, Raja kami, Allah kami. Kami sembahkan selamanya, kami tinggikan Kau Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami beri hormat bagi-Mu, sembah dan puji bagi Raja kemuliaan, Yesus Kristus namanya. Tuhan kekuatan kami, Tuhan pertolongan kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Tinggi nama-Mu disembah. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa
betapa kita bersyukur pada hari ini kalau kita seperti apa adanya kita hari ini. Karena sungguh umat percaya, ini semua bukan karena kuat dan gagah kita. Ini semua bukan karena kepandaian, karena pengalaman, karena keberadaan apapun yang kita miliki. Tetapi semata-mata karena kasih karunia yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Tidakkah Anda tahu apa yang akan kita dapatkan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan senantiasa dalam hidup ini? Tidakkah Anda tahu apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan bagi kita? Dan biarlah setelah kita mendengarkan hal itu pada kesempatan ini, kita semakin bersyukur, kita semakin bersukacita, dan kita semakin mencintai Tuhan di dalam hidup ini. Kita akan perhatikan kitab Yudas. Yudas hanya ada satu pasal umat percaya. Jadi kita perhatikan Yudas ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dari ayat ini umat percaya kita akan melihat apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan dan kita dapatkan di dalam Dia. Maka yang pertama tadi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil. Orang-orang yang terpanggil. Dan pengertian ini bukan sembarangan, bukan asal-asalan umat percaya. Ketika kita terpanggil menjadi umatnya, menjadi hambanya, itu bukan karena mau kita, bukan karena keinginan kita, tetapi semata-mata karena inisiatif Tuhan, karena perkenanan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Tidakkah Anda sadari umat percaya kita tidak akan menjadi pengikut Kristus hari ini kalau bukan Kristus sendiri yang memanggil kita? Mungkin Anda katakan, saya sudah dari lahir, saya adalah seorang Kristen. Nenek moyang saya, opa oma saya, kedua orang tua saya, saudara bersaudara, semua Kristen. Untuk itulah saya menjadi seorang Kristen. Tapi saya juga mau katakan untuk hal itu bahwa walau demikian adanya, kalau kita renungkan dalam-dalam, kita ada menjadi seorang Kristen bukan juga semata-mata karena keluarga, karena keturunan, karena kita bisa menyaksikan ada banyak cerita di sekitar kita, sekalipun keturunannya, orang tuanya, kakak beradiknya bisa saja terjadi keperbedaan. Jadi kalau hari ini kita pengikut Kristus, itu adalah panggilan Tuhan. Terlebih kalau kita punya masa lalu yang tidak ada kaitannya atau bukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Maka kalau hari ini kita bisa menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu karena Tuhan yang memanggil kita. Saya dan suami memiliki cerita latar belakang bagaimana kami menjadi seorang Kristen hari ini. Tidak pernah ada bayangan di pikiran kami kalau hari ini kami menjadi penyembah Yesus, bahkan melayani sepenuh hati, sepenuh waktu dalam ladang pekerjaannya. Kalau Tuhan tidak memanggil kami, tidak memberikan perkenanannya kepada kami, mungkin hari ini kami berada di situasi yang lain, dalam aktivitas yang lain. Tetapi hari ini kami ada karena Tuhan. Saya mengajak Anda untuk melihat apa yang Alkitab katakan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-65. Mazmur pasalnya yang ke-65
Maka kita perhatikan ayatnya yang kelima, umat percaya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Berbahagialah, berbahagia katanya. Kalau kita dipilih dan disuruh Tuhan, perhatikan, Tuhan yang suruh kita mendekat di dalam baitnya. Dan di dalam baitnya tadi dikatakan kita akan menjadi kenyang. Jadi bukan kita yang menyebabkan kita menjadi penyembah Tuhan, kita menjadi pengikut Kristus. Itu karena pilihannya, itu karena anugerahnya. Betapa berbahagia kita umat percaya kalau kita menyadari hal itu. Makanya di dalam kitab Yohanes pun dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dulu waktu saya masih kecil di sekolah dasar, kalau saya terpilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan, kompetisi atau apapun juga, itu rasanya bangga sekali. Rasanya senang sekali. Berarti saya adalah special person. Seseorang yang berbeda, seseorang yang istimewa, diberikan kesempatan pada waktu itu. Nah, umat percaya, rasanya seperti itu adanya. Apalagi sekarang kalau kita dipilih oleh Raja di atas segala raja untuk menjadi umatnya. Betapa kita bahagia, betapa kita bangga. Kita istimewa di hadapannya. Hal yang kedua, apa yang kita dapatkan dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita akan kembali lagi ke kitab Yudas, ayatnya yang pertama tadi, umat percaya. Selain dikatakan bahwa kita terpanggil di dalam Tuhan, maka kemudian tadi dikatakan bahwa kita dikasihi di dalam Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi kita. Kalau orang tua yang baik memberikan pernyataan kasihnya kepada anaknya, maka anaknya bisa menikmati segala yang indah, segala yang luar biasa, segala yang cukup dalam hidupnya. Apalagi kalau dikasihi oleh Allah Bapa kita. Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Dia Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Dia Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan kita. Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Nah, Bapa yang demikian yang mengasihi saya, kita semua dan umat percaya dimanapun Anda berada. Jadi bisa bayangkan kalau kita hidup di dalam lingkupan kasihnya Tuhan. Dikelilingi, ditenggelamkan dengan kasihnya Tuhan. Wow! Betapa luar biasanya kita umat percaya. Dikatakan oleh karena Bapa mengangkat kita menjadi anaknya, maka kita boleh memanggil dia ya Aba ya Bapa. Artinya kita anaknya dan sebagai anak kita layak mendapatkan fasilitas seorang anak dan menjadi ahli waris dari kepunyaan Allah kita. Ketika kisah sang sulung dan bungsu diceritakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, sempat sang sulung menggerutu kepada sang ayah dengan berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan rumah Bapa, tetapi aku tidak pernah diselebrasi seperti adik bungsuku yang sudah melakukan sesuatu yang tidak baik." Lalu ayahnya berkata begini, "Nak, selama ini engkau bersama-sama dengan aku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang ada di dalam rumah ini sama-sama kita bisa nikmati. Aku menikmati, engkau menikmati." Nah, seperti itu gambarannya umat percaya. Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita akan menikmati semua penyediaan, semua berkat, semua yang luar biasa, karena Bapa kita mengasihi kita. Jadi kita akan mengalami kasih-Nya. Tuhan
memberikan kasih-Nya kepada kita. Yang ketiga, Alkitab katakan kita ini dipelihara. Dengan kata lain, umat percaya kita ini hidup di dalam perlindungan, disisihkan, dipisahkan dari dunia, diluputkan dari perkara-perkara yang jahat, dilindungi, dipelihara di dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Nah, ini yang akan kita dapatkan sebagai anak-Nya, bahwa kita tidak akan hancur di dalam dunia dengan segala keburukannya, kegelapannya, tapi Tuhan akan selalu menarik kita, memperingatkan kita untuk kita tidak menjadi binasa di dalam setiap apa yang dunia kerjakan dan lakukan. Kita akan dilindungi seperti seekor rusa yang berlindung di dalam air yang banyak yang menenggelamkan dia sehingga pemangsanya tidak mengenali dia. Dia terlindungi dari yang jahat. Demikian kita umat percaya, Tuhan memberikan fasilitas itu kepada kita, bahwa hari ini bersama-sama dengan Dia, kita akan senantiasa dilindungi Dia. Dan kemudian kata-kata berikutnya, perhatikan baik, untuk Yesus Kristus. Jadi ketika kita dipanggil, ketika kita dikasihi, ketika kita dipelihara atau dilindungi, semata-mata itu juga bukan untuk kita, bukan sekedar berkat hidup kita, tetapi semua itu agar kita mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika ada hidangan di atas meja tanda Tuhan mencukupi kita, Tuhan mengasihi kita, maka kembalikan itu sebagai kemuliaan bagi Yesus. Pujilah Tuhan, supaya Tuhan dimasyurkan lewat apa yang kita alami. Ketika kita luput dari bahaya, mari saksikan bahwa itu karena Yesus yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Ketika kita bisa bekerja, beraktivitas, menghasilkan sesuatu, persembahkan bagi Tuhan dan katakan kepada dunia, aku bisa, itu karena Tuhan. Jadi kalau Tuhan memperlakukan kita seperti yang tadi saya sampaikan, sekali lagi, kalau kita dipanggil, kalau kita dikasihi, kalau kita dipelihara atau dilindungi, itu semuanya untuk Yesus, untuk Tuhan kita. Biarlah hidup Anda dan saya hanya bagi kemuliaan-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam langkah-langkah kami. Tuhan, siapakah kami? Pribadi yang tidak layak berdosa di hadapan Engkau. Tetapi Engkau berkenan untuk memanggil kami. Engkau berkenan mengangkat kami menjadi anak-Mu. Bahkan diberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sebagai seorang anak. Dan kami tidak menjadi khawatir dan selalu menjadi tenang karena kami tahu Bapa kami memberkati kami. Tuhan, ajar kami berterima kasih. Ajar kami merespon dengan bijak apa yang sudah Engkau kerjakan kepada kami. Kami tidak menjadi sembarangan dan menyia-nyiakan apa yang Tuhan telah lakukan, tetapi kami kembalikan semuanya. Kami berikan bagi Engkau segenap hidup kami. Kami lakukan yang terbaik supaya nama Yesus dipermuliakan. Tuhan, berikan kami kuasa, berikan kami hati untuk menyenangkan hati-Mu senantiasa. Diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada. Biarlah dikala mereka bekerja, dikala mereka hidup di tengah-tengah keluarga, mereka lakukan bukan untuk diri mereka semata, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Engkau jadikan berhasil dan beruntung setiap langkah-langkah mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh menyaksikan bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus nyata di dalam langkah-langkahnya. Diberkatilah pekerjaan dan usaha mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah apa yang mereka lakukan di dalam Engkau ya Tuhan.
mereka akan menyaksikan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kalau ada di antara mereka yang sakit pada hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur Tuhan menyembuhkan dan menguduskan yang sakit dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Setiap virus, bakteri, penyakit apapun Tuhan, Kau kuduskan dengan darah Yesus dan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan Tuhan, biarlah mereka terus berseru memanggil nama Tuhan, mengandalkan Engkau di tengah-tengah persoalan mereka, dan mereka menjadi kuat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Dan pada waktunya kelak Tuhan, Engkau buka jalan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu, dan mereka adalah orang-orang yang berkemenangan di tengah-tengah situasi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada. Biarlah di masa muda mereka persembahkan hidupnya seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Mereka hidup kudus, mereka hidup benar, mereka hidup memberikan yang terbaik dalam setiap langkah mereka. Supaya lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Lindungi, pagari kaum muda dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan di dalam tangan-Mu. Terus Engkau pakai gereja-gereja-Mu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi suara Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, menguatkan iman para umat-Nya. Sehingga Tuhan gereja-Mu menjadi gereja yang memberkati. Berkati para gembala dan penatua dan seluruh pemimpin gereja. Berikan kekuatan, berikan hikmat untuk senantiasa dengan sukacita dan rela hati mengembalakan kawanan domba Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami persembahkan para pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka akan memimpin dengan hikmat surgawi, dijauhkan dari kuasa kegelapan, dijauhkan dari niat jahat, dijauhkan dari segala perlakuan yang hanya tidak mensejahterakan rakyat kami. Tuhan, Kau mengasihi Indonesia, damai sejahtera-Mu ada di bangsa kami. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam kuasa-Mu. Berjalanlah bersama kami Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom umat percaya. Kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat, agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.